Kisah Inspirasi Iman. Tanggal 13 April, Santo Martinus Pertama. Umat Katolik merayakan peringatan Paus Santo Martinus Pertama pada tanggal 13 April. Santo tersebut mengalami pengasingan dan penghinaan, karena pembelaannya terhadap ortodoksi dalam perselisihan mengenai hubungan antara kodrat manusiawi dan kodrat ilahi Kristus. Martinus lahir di kota Tuscany, Italia, pada akhir abad ke-6 atau awal abad ke-7. Ia menjadi diakon dan melayani di Roma, di mana ia memperoleh reputasi dalam hal pendidikan dan kekudusan. Paus Theodor pertama memilih Martinus sebagai wakilnya kepada Kaisar di Konstantinopel, selama periode kontroversi teologis antara ibu kota kekaisaran dan Gereja Roma. Perselisihan yang melibatkan Martinus, pertama sebagai nuncio kepausan dan kemudian sebagai paus sendiri, adalah mengenai sifat kemanusiaan Kristus. Meskipun gereja selalu mengakui Putra Allah yang kekal sebagai menjadi manusia, dalam sejarah, beberapa uskup Timur terus menegaskan bahwa sifat kemanusiaan Kristus tidak sepenuhnya sama dengan sifat manusia lainnya. Selama abad ke-7, pihak berwenang dalam gereja dan kekaisaran Bizantium mempromosikan versi ajaran sesat yang dikenal sebagai monotelitisme. Ajaran ini mengakui bahwa Kristus memiliki dua kodrat, manusia dan ilahi, tetapi hanya satu kehendak, yang ilahi. Paus Theodor mengutuk ajaran tersebut, dan mengucilkan Patriark Pyrrhus dari Konstantinopel karena berpegang pada ajaran tersebut. Martinus mewarisi kontroversi ini ketika ia menggantikan Theodor sebagai paus. Pada Konsili Lateran tahun 649, ia mengikuti jejak pendahulunya dalam mengutuk penerus Pyrrhus, Patriark Paulus II, yang menerima keputusan Kaisar Konstans II yang melarang semua diskusi mengenai apakah Kristus mempunyai kehendak manusiawi dan kehendak ilahi atau tidak. Paus Martinus mengutuk monotelitisme sepenuhnya, dan mengecam mereka yang menganutnya. Ia menegaskan bahwa ajaran yang menyangkal kehendak Kristus sebagai manusia, tidak dapat diabaikan begitu saja dan dianggap sebagai hal yang tidak relevan. Menolak untuk mengakui kehendak ilahi dan kehendak manusiawi Kristus, ia percaya, berarti menyangkal ajaran Alkitabiah bahwa Kristus sama seperti kemanusiaan dalam segala hal selain dosa. Kaisar Bizantium membalas Paus Martinus dengan mengirimkan perwakilannya sendiri ke Italia selama konsili, dengan perintah untuk menangkap Paus atau membunuhnya. Seorang antek kaisar, yang berusaha membunuh Paus ketika dia sedang membagikan komuni kudus, kemudian bersaksi bahwa dia tiba-tiba kehilangan penglihatannya dan tidak dapat melaksanakan hukuman mati. Pada tahun 653, Kaisar kembali berusaha membungkam Paus Martinus, kali ini dengan mengirimkan delegasi untuk menangkapnya. Perjuangan pun terjadi, dan dia dibawa ke Konstantinopel sebelum diasingkan ke Pulau Naxos selama setahun. Mereka yang mencoba mengirimkan bantuan kepada Paus yang diasingkan dikecam sebagai pengkhianat kekaisaran Bizantium. Akhirnya dia dibawa kembali ke Konstantinopel sebagai tahanan, dan dijatuhi hukuman mati. Para algojo yang ditunjuk menanggalkan pakaiannya dan membawanya berkeliling kota, sebelum mengurungnya di penjara bersama sekelompok pembunuh. Dia dipukuli dengan sangat kejam hingga dia tampak di ambang kematian. Namun, pada saat-saat terakhir, baik Patriark Konstantinopel maupun Kaisar sepakat bahwa Paus tidak boleh dieksekusi. Sebaliknya dia ditahan di penjara sebelum diasingkan lagi, ke sebuah pulau yang sedang dilanda kelaparan parah. Paus Martinus menulis kepada seorang temannya bahwa dia tidak hanya terpisah dari dunia luar, namun bahkan kehilangan sarana untuk hidup. Meskipun Paus meninggal di pengasingan, pada tahun 655,
reliknya kemudian dibawa kembali ke Roma. Konsili Ekumenis ketiga Konstantinopel akhirnya membenarkan Paus Santo Martinus pertama, dengan menegaskan pada tahun 681 bahwa Kristus memiliki kehendak ilahi dan kehendak manusiawi. Paus Santo Martinus pertama, doakanlah kami. MAP TV Channel.